yaitu Ankara. Jadi Di otomatis saya Asianya Kak sebenarnya di malah. Asia. Iya, betul. Sudah berapa lama Kak di Turki Kak? Kalau boleh tahu. Oh, baru merantau ke Turki. Baru menikah dan baru merantau. Masya Allah, berarti masih pengantin baru ya. Masya Allah, merantaunya jauh sekali. Ah, Oh, seperti itu. Berarti Bali tempatnya suami atau tempatnya kakak sendiri? saya sempat lama tinggal di Bali sekitar 13 tahun di Bali dari awal kuliah. Kemudian apa namanya? Suami saya belum pernah ke Indonesia. Oh, seperti itu. Jadi Iya, suaminya dapat dari dapat dari mana ya? Suami serius saya sekali. suami saya Egyptian. Oh, wah, Masya Allah. Jadi ketua ya? Atau belum? Waduh, sudah old banget Aduh, ini. kirain masih muda banget loh. Masya Allah, masih cantik. Bisa Iya, diceritakan, kemarin Kak, bagaimana? Kenapa, Kak? kayaknya kemarin sebelum ini sempat podcast sama dari Mesir ya. Iya, betul sekali. Nah, Ini iya. sudah podcast keempat. Alhamdulillah sudah podcast Oh, keempat. Jadi iya, kakak, suami saya seorang Mesir. oh seperti itu. Iya. Ya, jadi Asal kita itu sama WNA di sini. WNA? Iya, iya WNA, warga negara asing di sini. Oh, seperti itu. Iya, iya. Mungkin kakak bisa cerita sedikit bagaimana bisa bertemu atau Ini pengalaman apa yang bedanya dulu menurut nih. kakak asik gitulah. Sebelumnya kakak cerita dulu tentang pengalaman kakak aja, nanti setelahnya kakak bisa cerita bagaimana Ramadan di sana. Seperti itu, Kak. Oh. Iya, kebetulan juga kita menikahnya di Istanbul, jadi sempat ya sempat menikmati ya gimana sih rasanya tinggal di Istanbul gitu kan. Istanbul itu kota yang sangat padat sebenarnya ya. Dan apa namanya? Mungkin karena banyak orang yang kalau misalnya datang ke Turki itu ini sebelum ada yang bilang Cappadocia is my dream itu ya. Jadi aku kalau misalnya pas dengar Turki langsung pada mikirnya Istanbul Istanbul seperti itu gitu kan. Dan memang karena Istanbul sendiri dulu itu kan menjadi pusat peradaban di Turki, kawasan Turki gitu kan, sebelum kemudian Turki menjadi republik dan berubah apa namanya pindah ibu kota ke Ankara kayak gitu. Oh Nah ya. jadi kalau di situ kehidupannya ya benar-benar lumayan padat karena memang dulu kan karena pusat peradaban ya, jadi orang tuh apa ya eh, infrastruktur itu memang lebih banyak ininya di sorry di Istanbul, dan orang kan langsung mikirnya gini, dulu itu kan ada yang memang datang ke Turki itu memang untuk wisata Hmm. dalam arti ya apa namanya hanya wisata sebanyak orang khususnya dari Indonesia kalau datang ke Turki. Jadi pasti Istanbul itu tempat yang sangat-sangat padat. Tapi sekarang Kapadokia yang jadinya lumayan dilirik juga ya gara-gara ada film uh, apa namanya layangan putus. Jadi Apa namanya langsung berpikir
oh ternyata ada di Turki itu kawasan selain Istanbul gitu loh. Memang banyak Iya. sebenarnya destinasi wisata gitu kan. Tapi ada yang perlu saya luruskan. Kalau misalnya apa namanya sebelumnya itu kan banyak gonjang-ganjing bahwa apa namanya uh, bahas Kapadokia itu gara-gara ada sejarah Islam. Sebenarnya yang paling banyak di Kapadokia itu tempat hidupnya ini mereka dulu. Jadi kalau misalnya apa sih ya kalau suster kalau misalnya mau menyepi ibaratnya gitu kan mendalami rohani dan lain sebagainya nah itu biasanya mereka akan pergi ke Kapadokia gitu jadi memang di sana jadi tapi itu peninggalan-peninggalan Oh. sebelum adanya perjanjian lama jadi mereka masih saudara kita gitu Oh, iya iya. Seperti itu. Jadi Kakak dulu nikahnya di Istanbul? iya betul. Wah, keren sekali. Masya Allah. Aku sebenarnya waktu itu pengennya di Masjid Hagia Sophia ya, tapi karena kita itu sama-sama warga negara asing di sini, jadi untuk dapat izin itu agak sulit. Oh, gitu. Jadi Hmm. ngundang ngundang tamu-tamunya, yang hadir nikah itu ke Istanbul ya? Ke Istanbul malah ya? Itu kebetulan gini, apa namanya, orang-orang Mesir itu kan sendiri banyak ya kalau di Istanbul. Jadi kita nggak terlalu kesulitan sih untuk undang-undang ini. Dan memang nggak perlu waktu lama kan sebenarnya juga. Oh, iya iya. Lalu kalau bicara tentang Ramadan di Eropa gitu ya, Kak. Hmm. Pengalaman pertama, ini pasti Ramadan pertama Kakak ya di Turki ya? Betul. Iya, Masya Betul. Allah ya Allah. Lalu bagaimana Kak, pertama Ramadan di Turki jauh dari orang tua tapi dekat dengan suami, begitu ya Kak? Bagaimana Kak? Hmm, Kalau silakan misalnya diceritakan Kak. iya, kalau misalnya Ramadan jauh dari keluarga sebenarnya udah biasa ya, karena waktu di Indonesia pun jarang sekali memang Ramadan tuh bersama keluarga, karena kan saya tinggal di Bali, orang Belitung, jadi di kawasan Sumatera. Jadi saya mudik, mudiknya itu kemudian dari awal Ramadan biasanya jarang banget kayak gitu. Nah, Iya. kalau misalnya di sini itu ya kesibukannya juga sama kayak gitu kan. Ya cuman kalau misalnya biasanya bisa jadi Iya. Yang berarti yang beda itu aja atau mungkin ada yang spesial kalau di Turki itu seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu seperti ini, azannya seperti ini, sahurnya seperti ini, begitu Kak. Gimana Kak? kalau misalnya masalah makan ini kita masih agak berbeda. Jadi kalau misalnya saya biasanya kalau misalnya untuk apa menu buka puasa itu masih sama gitu. Jadi kita udah prepare makanan berat untuk yang manis dan kayak gitu kan. Cuman kalau untuk sahur jadi kalau kita ini kan Indonesia agak susah ya kalau misalnya sahur tanpa nasi gitu kan. Iya. Kalau suami saya apa namanya sebenarnya nggak cuma saya sih ya rata-rata orang itu kalau misalnya sahur mereka sahurnya itu seperti sarapan jadi hanya menggeser Seperti waktu makan aja jadi sarapannya itu kan biasa nih roti kemudian zaitun zaitun tapi oh, iya gitu buah zaitun maksudnya kemudian apa iya. namanya ada halwa halwa itu dari kacang-kacangan tapi di biasanya bok kayak gitu terus kalau bikin radar ya Ah, iya. Ah, kemudian ada apa keju-kejuan biasanya kalau kita di Indonesia biasanya paling banyak itu keju kayak apa namanya seperti cheddar iya. dan apa ya di Indonesia ya seperti itu nah kalau di sini ada 33 macam saya juga masih pusing itu Aduh. Jadi Kakak, sahurnya di sana ikut-ikut suami? Atau Kakak bikin sendiri nasi mungkin? iya jadi saya prepare-nya ada dua macam ini makan buat suami makan buat saya Jadi beli ya? Masya Allah. ya salah lagi kalau beda sama di Indonesia karena di sini tergantung musim ya
Kalau sekarang kan Iya. masuk ke musim semi. Nah, kalau semi itu pastinya lebih panjang daripada di Indonesia gitu. Oh, seperti itu. Jadi Hmm. sekarang masih musim semi. Iya, betul, musim semi. Hmm. Dan sekarang lagi ada Tulip Festival di Istanbul. Apa? Tulip apa? Tulip Festival. Apa? Festival bunga Itu apa? tulip. Festival kayak gimana? Uh, jadi kalau di Turki ini kan sebenarnya paling banyak itu taman-taman ya. Jadi rumah-rumah yang ada itu dibangunnya apartemen, tapi kemudian Ya. pemerintah setempat selalu menyediakan taman-taman di kawasan-kawasan itu. Jadi misalnya nih kawasan penduduk sekian kepala keluarga ya, dan sebagainya. Tapi memang bukan seperti itu bertaman, tidak bertaman. Saya ini berakhirnya 2 hari lagi. Oh, gitu. Jadi yang Kakak mau hadir datang ya ke ke sana? Turki enggak, kebetulan nggak hadir tahun ini. Berburu itikaf aja lah di rumah. Masya Allah. Sambil belajar masak ya. Hmm. Iya, kalau Lalu misalnya apa ya? hmm? Apa kenapa Kak? Kenapa? Iya, kalau misalnya masak juga apa namanya ada perbedaan sih ya. Kalau misalnya di Indonesia kita cenderung sukanya yang pedas-pedas ya. Iya. Kalau di sini kita Das. menemukan itu bahkan Sulit? cabai-cabai, iya bahkan cabenya aja ini itu apa ya besar-besar tapi untuk pedas Tidak itu pedas. tidak pedas. Kurang. Bahkan bisa dicemil itu asli. Oh, iya. Berarti Kakak harus impor dulu ya, Kak? Harus impor ke Indonesia dulu. Susah susah. Hmm. Lebaran tanpa rendang kayaknya Lebaran tanpa nggak rendang. rendang. Iya, Lebaran kalau misalnya nggak bikin rendang agak PR ya. Tapi kalau Tanya, bikin apa dong? untuk kan saya pengen sekali ke Turki gitu ya, Kak. Lalu mungkin untuk biayanya atau fasilitasnya di sana atau kegiatan di sana itu menurut Kakak itu enak atau super enak atau enak banget gitu, Kak? Pertama yang harus dipilas itu Turkinya. Kalau Hmm. misalnya yang dicari itu wisata seperti pada umumnya, eh, maka harus jelas bikin itinerary-nya apa, itunya di mana aja kayak gitu kan. Tujuan yang mau kita Hmm. daerah yang mau kita tuju itu di mana seperti itu. Nah, itu biar lebih jelas gitu kan. Agar kenapa? Agar kita bisa menekan cost. eh, transport, kemudian akomodasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya, kalau wisatanya juga buat wisata religi, saran saya cermat-cermatlah untuk apa namanya memilih kawasan wisata karena nggak semua kawasan Turki itu kawasan wisata religi Islam.
Oh, seperti itu. Contohnya tadi Kapadokia. Iya, tapi juga tadi kan Iya, Kapadokia ya, juga menarik menarik, banyak yang menarik gitu ya, Kak, ya? Maksudnya banyak yang sebenarnya suka karena film itu iya. tadi. Iya, gara-gara film akhirnya kan orang jadinya punya maklumat ya. Oh ya, ada tempat namanya Kapadokia. Apa sih yang ada di Kapadokia? Biasanya yang paling banyak orang lihat itu adalah balon udaranya. Jadi balon udara itu memang memenuhi langit Kapadokia.